Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi surahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, senantiasa melimpahkan rezekinya kepada kita semuanya, rezeki barokah, halal, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi sedulur sedaya. Oleh karena itu jangan lupa komen, like, subscribe dan share supaya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-11. Mari kita dereke sambil disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi asyara, utawi hadis kang kaping 11. Ngan Abi Muhammad ibni Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib, saking Abu Muhammad ya Sayyid Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib, putra jalere sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala dawuh sapa Sayyid Hasan, hafid ingsun min Rasulillahi, saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ninggalo sira ma ing barang yari buka kang mamangake apa ma ing sira, ila ma maring barang la yari buka kang ora mamangake apa ma ing sira. Rahu at-Tirmidzi wan Nasa'i. Qala dawuh sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadisun utawi iki hadis iku hasanun bagus, sahihun tur sahih. Sedulur sedaya rahimakumullah, di dalam hadis ini dijelaskan tentang bagaimana pentingnya bagi kita untuk untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan, dan kita harus mengerjakan sesuatu yang benar-benar kita yakini. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa setiap kita melakukan apapun yang sifatnya mamang, meragukan, itu tinggalkan. Tetapi kalau sudah yakin tentang kebenarannya, tentang dasarnya dan lain sebagainya, maka lakukanlah. Nah, itu intisari dari hadis ini adalah seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang matan, tentang isi dari hadis ini, cukup menarik, yaitu hadis ini berasal dari riwayat cucu baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyid Hasan. Jadi Sayyid Hasan itu yang tua itu Sayyid Hasan. Beliau lahir di tahun ketiga Hijriah, tahun 3 Hijriah. Kemudian yang adiknya itu Sayyid Husain, Sayyid Husain. Jadi Hasan Husain itu bukan kembar, ya, karena kita sering menyebut Hasan Husain gitu. Jadi kok kembar gitu, tapi enggak. Cuma memang umurnya sangat terpaut sedikit sekali, yaitu hanya terpaut sekitar 11 bulan. Ya. Jadi kalau orang Jawa apa itu namanya? Kesondol atau kesundul gitu ya. Kesondol atau kesundul gitu. Nah, itulah Sayyid Hasan. Beliau Sayyid Hasan juga setelah kundurnya atau wafatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyid Hasan ini yang didapuk, diangkat menjadi khalifah pada saat itu. Dalam suatu riwayat disampaikan bahwa Rasulullah itu bersabda bahwa cucuku Hasan ini besok dia akan mendamaikan dua kelompok yang sangat besar, yaitu kelompok muslimin yang bertikai yang sangat besar. Dan itu benar adanya ketika beliau setelah diangkat jadi khalifah, karena di situ ada masih istilahnya
perbedaan pertentangan di antara umat Muslim pada saat itu masih besar sekali. Oleh karena itu pada saat itu beliau, Sayyid Hasan ini merelakan melepaskan jabatan kekhalifahannya dan diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sangat luar biasa, dan itu sudah didawuhkan oleh Nabi Yuna Muhammad SAW. Nah, itulah istimewanya Sayyid Hasan. Nah, sedulur-sedaya rahimakumullah. Nah, di dalam hadis ini disampaikan bahwa kita harus wirai. Ini hampir mirip-mirip sebenarnya dengan hadis ke-6 pada kitab Arba'in Nawawi. Jadi kita diulangkan lagi oleh Syekh Nawawi, untuk apa? Untuk kita menjaga diri kita dengan cara kita wira, berhati-hati. Namun demikian, yang namanya berhati-hati di sini bukan berarti bahwa segala sesuatu harus kita ragu-ragukan. Jadi di sini bukan kemudian kita meragukan sesuatu hal yang sudah jelas. Kalau sesuatu yang sudah jelas kita nggak boleh, tidak perlu kita ragukan. Karena apa? Kalau kita meragukan sesuatu hukum yang sudah jelas, maka itu yang muncul bukan wirai, tetapi yang muncul apa? Yang muncul adalah was-was. Sedangkan was-was itu asalnya dari mana? Dari bujuk rayu setan. Oleh karena itu dari hadis ini juga muncul satu kaidah fikih, ya, kaidah fikih yang sangat masyhur, yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak. Jadi sesuatu yang sudah meyakinkan itu tidak bisa diganggu gugat oleh sesuatu hal yang syak, sesuatu hal yang meragukan. Contohnya begini, ketika pada saat itu ada satu riwayat hadis menjelaskan ada seorang sahabat itu dia merasa ragu ketika di dalam sholat, ya, dia di dalam sholat itu seringkali terjadi di dalam perutnya itu mungkin ada kerucuk-kerucuk atau ada amit sewu. Mungkin sedulur-sedulur juga pernah merasakan perut kita itu kadang gembosi. Gimana yang gembosi itu? Tapi tidak kentut, cuma rasanya kok kayak angin makser gitu ya. Ada angin makser gitu. Nah, sahabat itu bertanya pada Rasulullah, bagaimana? Saya seringkali merasakan hal yang seperti ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah dawuh, ketika kamu tidak mendengar suara dan tidak menemukan bau, maka salatmu sah. Artinya apa? Ketika kita merasakan keraguan, ketika kita sholat kok ragu, iki mau aku ngentut boga yo. Nah, itu asalkan Rasulullah menyampaikan ada suaranya enggak? Kalau enggak ada, oke. Ada baunya enggak? Enggak. Oh, berarti yakinkan bahwa kamu tidak kentut. Kemudian ada lagi tentang mungkin masalah puasa seorang musafir. Puasa seorang musafir itu sudah jelas bahwa seorang musafir itu diberikan hak, diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, untuk bisa menjamak dan mengqashar sholat. Yang kedua, boleh untuk tidak berpuasa ketika berperjalanan di bulan Ramadan. Nah, ketika kita menemukan, kita melakukan safar, kita bepergian, maka tidak perlu kita kemudian ragu-ragu. Saya tidak puasa kok rasanya gimana ya? Saya nggak puasa kok rasanya gimana ya? Wong aku ya kuat ki. Nah, saya sholatnya, saya jamak, saya gabung, rasanya gimana ya? Wong ya saya setiap saat bisa mampir di masjid itu. Saya qashar sholatnya juga gimana ya rasanya? Nah, hal yang seperti itu tidak perlu diindahkan. Karena apa? Karena ini Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kita rukhsah. Maka tidak perlu kita memiliki rasa bersalah, rasa ragu dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita ambil rukhsahnya, ambil saja rukhsahnya. Kalau kita tidak mau ambil rukhsahnya, nggak apa-apa. Tapi nggak perlu kita kemudian memakai alasan-alasan yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, itu.
Dan sedulur sedaya rahimakumullah, banyak sekali hal-hal yang seringkali sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, kita yakini bahwa kebenarannya, tetapi kadang kita dihembuskan oleh rasa was-was oleh setan. Sehingga sering sekali, bahkan kita ketika sholat pun sering juga begitu terjadi. Kita ragu akan hitungan rakaat sholat kita. Ya, kita ragu tentang hitungan rakaat sholat kita. Ketika keraguan itu muncul di saat setelah kita sholat, maka kita harus apa? Kita harus meyakinkan, menghilangkan keraguan itu. Artinya apa? Sholatnya sah, tidak perlu diulang kembali. Namun ketika keraguan itu munculnya di dalam sholat kita, ini saya sudah berapa rakaat ya? Maka kita harus yakin. Nah, cuma meyakinkannya adalah, meyakinkannya kita harus mengambil hitungan rakaat yang paling sedikit. Kalau kita ragu ini rakaat ketiga atau keempat di saat kita sholat duhur, maka kita harus meyakinkan. Meyakinkannya bagaimana? Kita harus meyakinkan, oh ini saya baru 3. Nah, seperti itu. Cuma kalau posisinya keraguan itu muncul setelah kita sholat, maka yakinkan sholat kita sudah jangkep. Apa istilahnya? Rakaatnya sudah jangkep. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah. Bahkan ketika kita bermuamalah pun, ketika kita bermuamalah, dal tinuku, jual beli dan lain sebagainya, tidak ada keharusan bagi kita untuk mempertanyakan. Kita mau beli, kita tanya, maaf Pak, saya mau beli kelapa ini. Kita nggak harus bertanya, ini kelapanya tadi hasil colongan atau kulaan. Itu kita tidak perlu bertanya seperti itu. Karena transaksi kita yakinkan aja. Ketika hal yang dijual adalah hal yang halal, ya, bukan sesuatu yang haram, gitulah, sesuatu yang haram, maka kita transaksi biasa saja. Tidak perlu kita bertanya, berpikir ini nanti hasil colongan atau apa dan lain sebagainya. Karena apa? Al yakin di mana tempatnya? Yaitu transaksinya saja. Kita nggak perlu berpikir tentang asal muasal barang yang ditransaksikan. Nah, ini yang dimaksudkan apa? Walaupun kita wirai, tapi apa? Jangan sekali-kali kita kemudian menjadi ragu terhadap sesuatu yang sudah berjalan dengan baik, aturan yang jelas sudah ada. Oleh karena itu, sedulur sedaya rahimakumullah, terkadang kita semuanya memang seringkali menemukan betapa kakunya suatu pendapat itu terkadang munculnya dari mana? Dari orang yang ilmunya tidak begitu banyak. Jadi yang ditahu ya hanya sedikit, akhirnya apa? Ya saklek itu saja. Tapi terkadang ketika kita bertemu dengan orang yang sangat alim, alamah, orang yang alim, betul-betul alim, terlihat longgar. Terlihat longgarnya itu bukan karena dia gerusa-gerusu, bukan. Tetapi karena beliau memiliki ilmu yang sangat luas sekali. Sehingga apa? Banyak sekali alternatif hukum, alternatif keilmuan beliau yang bisa membuat rasanya kehidupan ini begitu longgar. Oleh karena itu apa? Penting bagi kita semuanya mempelajari ilmu agama ini dengan sebaik-baiknya. Ambil dari sumber yang benar-benar alim, dari sumber yang memiliki wicaksono, kebijaksanaan atau sifat halim yang sangat luar biasa. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh setan dengan bisikan-bisikan was-was yang selalu dia berikan kepada kita. Demikian sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.